saat aku tawarkan di Instagram, Responnya seminggu tinggi. pertama Pak, laku 500. Wah gila, laku 500. Akan aku pikir paling payu seket lah. Gitu. Ternyata Ini 10 kali 500. lipat, aku 500 gitu. Aku bikin postingan lagi, setelah itu laku 1000 Pak. Oh. Jadi ini sudah 2 bulan, 1,5 bulan. Nah 1,5 bulan itu sudah laku 1.700. Jadi setiap bulan itu rata-rata 1 bulan itu laku 1.000. Oke. Dan itu kan 17.000. Taruhlah potongan 3%. 3%. Per sekarang itu aku sudah dapat sekitar 32 atau 34 juta. Oh. Ya aku tahu sebenarnya, aku beberapa kali menyampaikan bahwa menjadi penulis di Indonesia ini Menjanjikan. Kalau menjanjikan, tapi menjadi penulis buku, menjadi penulis yang hidup dari royalti itu belum bisa menjanjikan gitu. Kecuali bukumu laku 300.000 eksemplar. 300.000 eksemplar gitu. Betul, itu betul. Kalau nggak salah dulu Mas Putut yang pernah bikin penelitian atau ya semi Riset wawancara riset gitu. Hanya 1 dari 10 penulis, ya 10% lah orang yang benar-benar bisa hidup Dari royalti. layak itu dari royalti gitu. Dan ya 1 dari 10 itu adalah orang yang tulis yang bukunya dalam 5 tahun minimal bisa laku minimal setidaknya 30.000 eksemplar dan sebagainya. Aku pernah hitung-hitungan Mas, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan uang setara UMR kalau kita nulis hidup dari royalti buku gitu. Aku pernah hitung-hitungan, taruhlah UMR 3 juta lah ya, taruhlah tengah-tengah Rata-rata lah ya. Rata-rata 3 juta, kemudian hidup dalam setahun itu berarti kan 3 kali 12 ya 36. Untuk bisa mendapatkan 36 juta dari royalti buku, kalau kita asumsikan buku harganya 80.000 gitu, setahun itu kita harus bisa menjual 4.500 eksemplar dan itu bukan jumlah yang sedikit. Susah itu. Hanya penulis-penulis tertentu yang bisa mencapai level itu. Aku tuh bahkan punya temen itu setahun cuma laku 200 eksemplar Pak. Dijual 60.000. Jadi bayangkan setahun cuma dapat royalti 1.200.000. 1 bulan 100.000 Pak. Aku gak ngenes itu. Jadi ditambah dengan iklim pembajakan yang sangat awur-awuran gitu. Wah itu dahsyat banget pembajakan di Indonesia itu. Brutal Pak gitu. Aku punya temen Firdika yang nulis buku Menjerat Gus Dur itu. Aku inget tuh buku yang resmi itu kalau nggak salah masih terbit 20 atau 30.000 eksemplar. Bajakannya udah 50.000 Pak. Dan laku. Laku dari Jogja, Surabaya, Malang. Gitu. Jadi betapa mengenaskannya lah kalau kita mengharap dari royalti buku gitu. Tapi buku cetak akan selalu penting. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa memungkiri karya yang dibicarakan luas itu selalu buku cetak. Sejauh ini aku belum melihat ada orang membicarakan secara hype sekali buku yang hanya terbit secara digital gitu. Tapi kalau dari secara pemasukan, kemarin aku sebenarnya eksperimen karena ada banyak platform tuh, ada Karya Karsa, ada Kuiku, ada Mayar, ada Linkit, di mana tempat di mana kita bisa menjual buku-buku secara digital gitu. Aku iseng tuh. Aku dulu pernah nulis kumpulan tulisan, kumpulan cerita humor dewasa. Ya. Aku kan dulu suka tuh baca buku-buku Mati Ketawa ala Rusia, Mati Ketawa ala Amerika. Madura bahkan. Ya, aku pilih bagian-bagian yang humor dewasa. Oke. Jadi humor-humor yang misalnya nyerempet lah. Nyerempet karena aku juga ngefans sama Gunarso TS. Aku ngefans banget. Nah, aku suka humor-humor dewasa tuh karena bagiku dia menghasilkan punchline yang dahsyat gitu. Misalnya mantan orang yang suka jajan tiba-tiba nikah, terus malam pertama kebiasaan lamanya tuh ikut terbawa. Jadi begitu timblek dia ngasih 200.000 ke istrinya gitu. Terus yang lucu adalah sama istrinya ternyata dikasih kembalian. Terus ternyata bedanya naruh bojone podo-podo. Nah, humor-humor seperti itu kan aku suka itu. Nah, kemudian aku adaptasikan, aku tulis, aku parafrasekan dengan cerita yang lebih aktual, tapi punchline-nya aku ambil di situ gitu. Jadi itu kan humor Amerika, humor Rusia gitu yang namanya jelas Kalashnikov, Boris atau apa gitu. Antonov gitu ya off gitu. Aku suka itu. Terus humor anonim kan, humor anonim. Kalau di dulu kita kayak punya Mati Ketawa ala cara daripada Soeharto kan. Ada itu zaman Orde Baru gitu kan. Nah, model buku-buku itu yang humor dewasa tuh aku serap gitu. Terus aku iseng nulis, aku tayangkan di Mojok
sebagai rubrik tersendiri. Rubriknya namanya Cipok. Tokohnya aku pakai namanya Rambat. Tokoh Rambat gitu. Aku terbitan di Mojok, kemudian dicetak secara fisik gitu, dijual 60.000. Kalau nggak salah itu laku 1.000 eksemplar. 1.000 eksemplar. Itu penjualan sebenarnya bagus lah untuk 10% lah dapat 6 jutaan. 6 jutaan ya, 6 jutaan ya. Aku lumayan lah dapat itu, walaupun itu bukan angka yang besar, tentu saja. Terus 3 tahun, itu kan buku kontraknya 3 tahun tuh. Habis, kemudian aku masih punya bukunya banyak. Waktu itu sempat aku borong karena aku kasih cindera mata ke teman-teman gitu. Ini tak kasih, ini sisi binalitasku di sini. Itu cara penulis untuk mencegah melihat kesedihan bukunya di berserak-serak gitu. Jadi dibagi aja lah. Lalu terus buku itu pokoknya stok terakhir di gudang itu aku beli semua gitu. Terus aku merasa ini karyaku yang bagus sebenarnya. Tapi tidak terlalu laku gitu. At least tidak selaku bukuku di Mojok yang lain kayak Lambe Akrobat atau apa. Mereka bisa laku sampai 2.000 atau 3.000, ini cuma laku 1.000 gitu. Terus aku pikir ini kelihatannya cocok nih kalau aku jual digital, siapa tahu ada yang eksperimen. Aku jual murah 17.000 karena ya aku tahu dalam dunia marketing kan angka yang disukai kan 379. Harus berakhiran 3, 7 atau 9. Aku ganjil gitu lah ya. Aku jual 17.000 lah gitu. Aku jual di aplikasi. Instagram gitu. Platformnya namanya Mayar. Ada potongan tuh kalau nggak salah 2% atau 3% dari harga 17.000 gitu. Cuma enaknya pakai platform-platform seperti itu adalah mereka sekaligus platform penjualan sekaligus payment gateway. Jadi orang nggak harus transfer gitu, bisa langsung pakai kris, pakai GoPay dan sebagainya. Jadi orang memudahkan gitu. Karena orang kan sering pengen beli begitu harus ngopi nomor rekening, males jadi nggak beli gitu. Kalau cuma 17.000. Nah, Mayar memfasilitasi itu. Gitu. Kemudahan itu. Terus aku coba posting di Instagram gitu dan aku posting, aku kasih lah ini strategi yang aku pakai. Aku ngasih 3 cerita gratis. Oke, aku baca tuh cerita. Isinya itu kan 17.000, isi 17 cerita. Tak kasih 3 gratis. Kayak teaser lah ya. Teaser. Kalau you suka, you boleh beli. Kalau you nggak suka, ya udah. You nggak rugi gitu karena kamu baca gratisan gitu. Aku pakai 3 gratisan. 3 gratisan itu. 3 itu ya aku percaya diri dengan tulisanku. Ini memang ini tulisan bagus banget. Buku Rambat itu bagus banget gitu. Ini sekalian promosi boleh ya? Ya boleh dong. Kalau mau beli klik s.id/rambat. Wah, kalian bisa beli itu. Jadi itu buku yang bagus banget. Ceritanya aku sebagai orang, aku merasa punya selera humor yang lumayan bagus. Ya, aku merasa itu pun aku merasa aku sering baca masih sering lucu gitu karena aku pertama memang bahannya sudah bagus karena dari humor-humor yang common itu yang udah lama anonim Rusia yang memang sudah terbukti. Ditambah aku bikin narasi yang lebih lokal dan aku masukkan juga kelucuan di situ gitu. Jadi lucunya double gitu. Aku suka dengan itu gitu dan saat aku tawarkan di Instagram responnya seminggu pertama Pak laku 500. Gila, laku 500. Akan aku pikir paling payu seket lah gitu. Ternyata 10 kali lipat, aku 500 gitu. Aku bikin postingan lagi, setelah itu laku 1.000 Pak. Jadi ini sudah 2 bulan, 1,5 bulan. Nah, 1,5 bulan itu sudah laku 1.700. Jadi setiap bulan itu rata-rata 1 bulan itu laku 1.000. Oke. Dan itu kan 17.000. Taruhlah potongan 3%. Per sekarang itu aku sudah dapat sekitar 32 atau 34 juta. Itu aku kan eksperimen yang ternyata menghasilkan. Gila, ternyata bisa dapat segini aku gitu. Dan ya itu sangat membantu gitu. Dilalah kebutuhan ekonomiku sedang lagi aku butuh tinggi-tingginya tinggi. Dan ketulung itu. Wah, gila, aku dapat 34 juta dari jualan buku digital gitu dan aku merasa wah ternyata ini salah satu harapan baru. Jadi aku merasa itulah kenapa kemudian aku bilang aku yakin bisa hidup dari menulis tapi bukan dari buku. Buku fisik. Ya, dalam artian karena gitu. Karena ekosistem sekarang mulai mendukung. Ini aku berbicara bahkan sebagai seorang yang punya toko buku ya. Aku merasa bahwa royalti buku itu belum menjadi sesuatu yang menjanjikan kecuali penulis yang sudah selevel kayak Raditya Dika atau Henry Manampiring atau Leila Chudori itu aku menganggap mereka dimensi yang lain gitu. Tapi kalau penulis-penulis common kayak aku dan kayak teman-teman itu kan
untuk mencari penghasilan dalam artian 1 bulan itu setara UMR itu kan susah. Butuh bertarung sangat keras gitu. Ya. Buku aku ngalamin juga waktu nerbitin buku. Dan untungnya waktu itu langsung meledak ya. 6.000 pertama cetak habis, terus habis itu hampir dicetak sampai 30.000. Yang buku tentang SBY itu. Ya. Tapi setelah itu ya susah juga. Susah juga, masuk ke cetakan kedua aja berat banget. Ya. Dan ya itu nilainya juga nggak gede. Aku punya beberapa temen yang aku tahu lah mereka produktif gitu. Tapi mendapatkan bukunya nggak apa ya, terjual tidak banyak gitu. Dan ya aku tahu hal-hal seperti itu hal yang sangat masuk akal di dunia perbukuan gitu. Dan tapi adanya aplikasi adanya digital ini membuat peluang penulis itu makin tinggi gitu. Sekarang aku kalau diminta ngisi kelas menulis misalnya, aku selalu bilang ke teman-teman untuk coba berbagai terobosan kepenulisan digital gitu. Sekarang kan kita ya itu bisa jual tulisan secara eceran itu kan per-bab bahkan ya. Bisa dijual 5.000, bisa dijual dijual eceran itu bukan hal yang kemudian tabu kok, enggak. Atau kamu kasih gratisan dulu enggak apa-apa kok. Kayak tadi nih Rambat ya. Lah di Lanyap Dibaik kan dulu versi blog. Ya, blog. Sebelum jadi buku kan. Jadi konsep ngasih gratisan itu bukan cuma sebagai bagian dari marketing, tapi sekaligus juga untuk menguji pasar gitu. Apakah diterima atau enggak. Benar. Jadi sekarang enggak kayak dulu. Dulu kalau untuk jadi penulis buku itu wah persaingannya keras Bung gitu kan. Karena ya kita tahu penerbit itu kan berjudi gitu. Ya. Ketika mereka menerbitkan buku itu untuk balik modal aja minimal harus laku 1/3 dari jumlah cetakan pertama gitu. Kalau penerbit mayor misalnya taruhlah 2.000 atau 3.000. Agar bisa bak-buk ya 1.000 paling enggak laku. Minimal harus laku 1.000 kan, karena biaya cetak, biaya dan sebagainya gitu. Jadi dulu tidak banyak orang yang benar-benar bisa jadi penulis gitu. Tapi era media sosial makin memudahkan, era digital makin memudahkan. Jadi cobalah banyak terobosan digital itu untuk dicoba gitu. Dan saya sudah membuktikan gitu.